aku mengakui bahwa memang mengakui dan menyadari total bahwa mengasuh anak itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya ibu-ibu semuanya. Tapi alhamdulillah aku dikasih rezeki, ada Lala, ada Susrini yang bantuin aku. Dan pastinya aku percaya banget mereka jagain anak-anak aku, mengemban tanggung jawab yang ya pastinya lah setiap anak kan pasti seorang ibu tuh pengennya anaknya dijagain banget lah gitu. Seperti kalau misalnya aku menjaga mereka, bahkan bisa lebih lah daripada itu. Nah apalagi alhamdulillah tuh aku dapat rezeki, mereka ditambah lagi dapat rezeki ada kerjaan-kerjaan juga yang mau nggak mau aku nggak bisa 24 jam bersama anak-anak aku. Nah kurang lebih pasti adalah tantangan, terus tanggung jawab, pengalaman yang mungkin mereka nggak pernah alamin di pekerjaan sebelumnya. Nah episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Susrini bareng sama Lala soal pengalaman dan tantangan mengasuh seorang anak. Berarti 2 orang ya, 2 ekor ya. Rafathar dan Raenza, 2 anak dari aku dan Raffi. Para noise, balik lagi ke Ibu Negara Andara bareng sama aku Nagita Slavina. Untuk kalian semua bisa sharing-sharing, ngerasain juga susah senang, heboh, serunya jadi seorang ibu negara di keluarga Andara. Lagi-lagi hari ini aku bareng, biasanya kan kemarin tuh 2 episode yang kemarin itu sama Lala, terus ada juga yang sama Susrini. Tapi hari ini luar biasa banget karena aku kehadiran langsung dua-duanya. Supaya ini bukan membuat membanding-bandingkan sih, cuman lebih sharing aja. Mungkin kan kalau Lala itu kan ikut udah dari Rafathar bayi ya. Halo dulu lah. Oh ya, hai. Sus, hai dulu Sus. Hai. Jadi mungkin kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih perbedaannya dulu dan sekarang. Kalau Lala kan kebetulan udah ikut berarti hampir 8 tahun ya La. 8 tahun bulan Masih ini. mau terus? Hah? Masih mau terus kan? Ya terus lah. Susrini ikut mau hampir 2 tahun ya Sus ya. Yeah. Jadi pasti banyak lah perbeda-bedaannya. Bukan ngebeda-bedain tapi perbedaannya. Anaknya beda, orang yang bantuin ngasuh juga beda-beda. Jadi pasti punya apa ya? Punya caranya masing-masing, punya preferensinya masing-masing, bener gak? Betul. Jadi ya pasti gak akan bisa dibandingin satu sama lain. Cuman jadi hari ini kita lebih kayak mau sharing-sharing aja sih ya gitu kan. Kalau mungkin orang lain banyak yang kayaknya pasti banyak yang bilang kan kayaknya kok ini banget, enak banget gitu kan kerja di sini. Iya. Tapi kan pasti ada susahnya juga, bener gak? Bener dong? Iya betul Bu. Iya. Nah itu mungkin yang orang lain tuh Sini, gak tahu. Sini sayang. Sini. Ada yang mau Kita ikut? panggilkan Babang Ifung. Babang Ifung. Ada yang mau pakai? Yang mungkin orang nggak taunya pasti kan ngeliatnya kan pasti yang senang-senang aja gitu. Yang nggak mereka tahu kan susahnya gimana sih, susahnya kerja bareng sama saya sama bapak. Oh dijawab Bu. Nggak, besok jawabannya. Sus. Senior dulu. Senior. Sus kan lebih tua. Lebih sus lebih senior. Kan kerja Aduh di sini lama nggak Lala selesai. ya. Lala. Ya. Apanya susahnya? Ya susahnya gitu. Susah. Ya mungkin kan nggak semua orang ini kan cocok-cocokan juga ya namanya kerja ya. Betul. Sebenarnya bukan susah sih Bu, namanya pekerjaan semuanya sama ya. Ada seneng, ada lagi jenuh, ada lagi itu. Nah sebenarnya bukan susah sih, lebih kayak kalau kita lagi keluar misalnya, karena kita ikut kayak ibu sama bapak kan artis, public figure gitu. Oh, saya baru gitu tahu loh. Iya. Nah kan ibu sama bapak artis, terus kayak kita juga berat bebannya Bu gitu. Kalau kita keluar gitu bebannya keluar berat. gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau pergi. Ya pergi tuh bebannya berat. Satu, walaupun kita nggak bareng ibu bapak keluar, tapi kita tuh masih tetap memegang beban tuh berat karena kita mau tanggung jawab ya, beban. tanggung jawab ya. Kayak beban tuh kayak ngapain gitu. Salah ya Bu. Tanggung jawabnya tuh berat karena kita salah satunya kita ikut public figure yang mana Public. Iya itu ya Bu. Public Maaf figure. ya. Gak apa-apa kan saya ya, revisi. Ya benar, makasih Bu.
yang mana kan kayak netizen itu hanya melihat dari contoh sepenggalan video, sepenggalan foto, sepenggalan cerita yang kalau kita salah-salah dikit tuh digoreng ya kan. Oh, bakwan kali itu. Digoreng-goreng terus kan nanti di misalnya kayak kita lagi curhat nih, contoh kecil curhat di media sosial tentang kayak keluh kesah kita sendiri gitu, misalnya tentang keluarga atau tentang event lain gitu, pasti disangkut-sangkutinya sama bos, disangkut-sangkutinya sama pekerjaan gitu, jadi kayak nggak ada space-nya gitu loh Bu. Itu sih kalau Lala. Makanya jangan suka curhat di medsos. Tidak. Itu yang saya marahin kalau itu. Tidak. Soalnya kan kadang-kadang kan kayak kita lagi scroll medsos terus ada quotes yang bagus quotes. gitu kan. Dikiranya teh padahal kan kita emang lagi search lebih bagus pengen deh gitu. Terus sama mereka teh disambung-sambung di Oh gitu. Teuing lah, Bu. Salah kamu juga. Salahnya ya, Bu. apa? Ngapain dibaca? Iya sih. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Itu saya salahin Iya kalau itu. betul. Gitu Terus sih. kalau Sus apa Sus? Susahnya. Iya. Mungkin kan orang kan pasti bilang, apalagi yang di kampung. yang di kampung, enak yang di kampung, banget. yang cerita di kampung. Enak banget ikut gitu kan misalnya gitu kan. Pasti ada-ada aja lah gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya enggak, ya pasti ada capeknya, ada susahnya juga. Iya. Kalau bukan susah ya gitu, karena kan kalau ngurus anak mah ya pasti ada lagi enak-enak gitu, lagi enggak. Yang penting kita udah tahu celahnya megang anak. Cuman kalau bukan susah sih, lebih ke kalau biasanya kerja enggak yang ke publish gitu ya, terus sekarang kelihatan gitu perbedaannya itu kayak misalkan itu loh, kayak nih kalau misalkan di berita yang suka saya bingung teh, terus beritanya teh judulnya teh baca-bacain berita. enggak Bu, maksudnya suka temanku ngirim link gitu, ini nih bener nggak ini gitu. Oh, Iya. Nah, kepo. Bukan. Kan ya Coba apa sih Mbak Lala? Jadi kayak Jubir. Itu jadi tuh dia namanya suka tuh. bilang, jadi kan kayak kalau pemberitaan tuh kayak Susrini mendapatkan uang berapa gitu. Oh, Nah kayak di gitu-gitu. kampung teh jadinya tuh heboh. Iya. hebohnya itu dalam artian lain. Jadi Iya. kayak keluarganya Susrini tuh jadi kayak di kampung tuh kayak Iya. apa ya, kayak misalnya ada apa nggak usah lah misalnya gitu. Iya, Ini jadi teh udah harus enak, udah ngejelasin. kaya gara-gara Jadinya udah tuh- kerja di Sultan gitu. Nah, gitu. Gitu-gitu. Ya yang ngerti. Iya. Ya, Sama maksudnya. Lala juga gitu di kampung, Bu. Jadi salah terus gitu. Iya, di kampung kita jadi kayak gitu, di kampung Jadi kayak kita. artis juga gitu ya. Bukan kayak artis, jadi kayak gini, ibarat misalkan gini, kayak bapak saya misalkan gini kan, emang dia udah tua ya, terus ya rumah Ya juga iya masih ini. tuh. Ya. Lebih tua daripada Sus sama juga bapak-bapak Iya, bapaknya betul. Sus. Nah, terus misalkan udahlah sekarang udah nggak usah dapat bantuan katanya, karena kan dia udah dijamin sama Sultan gitu. Nah kayak gitu. Jadi gitu. ke bawah-bawah. Iya, jadi dicabut subsidinya Oh, ya kayak Allah. gitu-gitu. Iya, Terus sama. misalkan ya banyak lah hal-hal yang gitu. Jadi nanti teh Rini bener gak ini gini. Aduh, gimana ya saya ngejelasinnya, cuman gitu aja yang Sementara itu kan Ya hanya tapi judul. ya udah, kan rezeki itu udah diatur ya Iya. sebenarnya kan. Ya kadang-kadang kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Iya. Kalau ternyata dapetnya segitu ya berarti kan memang rezeki kita Iya. ya segitu gitu. paling saya cuman kayak ngejelasin sama ke emak sama ke bapak gitu ya, yang orang yang paling mengerti saya. Walaupun kita udah berada di lingkungan yang sama, misalkan sama-sama di tempat yang sama, tapi kan rezeki itu Allah tuh Betul, udah ngasih yang betul. beda gitu. Misalnya rezeki saya, rezeki misalkan Balala, rezeki Bala, jadi nggak usah dibanding-bandingin, karena kan setiap orang udah punya rezekinya masing-masing. Yang penting mah kita bersyukur dengan keadaan kita. Alhamdulillah, misalkan kalau orang udah bilang kita mampu, berarti ya kita bersyukur gitu. Aminin Berarti aja. kita bisa membantu orang lain. Terus yang bilang ini itu ya udah kita aminin aja, semoga menjadi doa baik. Betul, ya kan? Iya. setuju. Amin. Ya doa juga lah ya Iya, kalau kayak doa. gitu kan. Nah, terus berarti yang di kampung-kampung itu suka pada kepo gak sih gitu kan, misalnya nih ada berita ini, berita itu pasti kan cross checknya ke So sama, tapi kan saya udah bilang dari awal, yang ada di sini ya ada di sini gitu kan, Iya. nggak bisa juga gitu. Maksudnya nggak semua orang juga harus tahu gitu. Iya. Biasanya nanggepinnya gimana gitu, misalnya ada berita A, B, C gitu, terus pasti bener nggak sih bener nggak sih Rini gitu kan, atau Iya. bener nggak sih Sela gitu. Kalau ini kan namanya Rini sama Sela gitu kan namanya. Gimana itu? Kamu biasanya jawabnya gimana gitu? Kalau Lala Apa kamu suka bocor-bocorin juga? enggak sih, Bu. Kalau Lala sih kayak ya kalau misalnya yang tentang yang bagus-bagus ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya
ya alhamdulillah ada, alhamdulillah cukup gitu. Kalau misalnya tentang yang nggak bagus-bagus, udah itu kan bukan urusan kita, itu bukan ranah kita, nggak usah ikut campur. Mau itu benar atau salah itu bukan kapasitas kita untuk bicara. Kecuali kalau yang bersangkutan atau yang punya ini wewenang untuk bicara, ya biarkan mereka yang bicara. Tapi itu kan bukan wewenang kita, bukan ranah kita untuk bicara. Jadi nggak usah ikut campur, udah diem aja gitu. Kan semua orang punya urusan dan masalah masing-masing gitu aja sih Bu. Kalau Sus? Kalau saya sih, kalau yang bagus-bagus kadang ya tanpa orang ngasih tahu, pengennya saya ngasih tahu gitu ya. Pengen kayak gatel gitu. Duh ma, aku pengen punya ini ma gitu ya. Gitu. Kalau sama orang tua iya, tapi kalau sama orang lain enggak. Tapi kalau misalkan yang misalkan gak bagus, hah masa iya? Oh saya nggak tahu kan, saya nggak pernah baca berita kan, nggak sempet gitu. Iya, Seringnya benar. begitu. Jadi belaga gila lah ya. Iya, soalnya kan emang saya juga jarang nonton berita. Iya. Iya sih, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya juga terima kasih sama So sama Lala. Ya maksudnya kan kita ya saling menjaga ya namanya di rumah ini ya. Apalagi kan mungkin ya bukan mau pencitraan ya, tapi kan ada aja mungkin yang di keluarga lain nggak usah yang public figure, yang ke tetangga aja, mbaknya di rumah aja ngobrolin ibunya di rumah gitu kan. Jadi saya berterima kasih sama So sama Lala bisa saling jaga kita di rumah. Nah kalau So sama Lala kalau pulang kampung dikerubungin nggak kayak artis? Apa dimintain duit? Bener kan? Saya tahu nih kalau nggak minjem duit ya kan, minta duit gitu, gimana tuh? Minjem duit sih pasti Bu. Setiap minggu tuh pasti ada yang minjem duit buat A, B, C dan D lah, pokoknya pasti teh ada aja dengan nominal yang kadang-kadang tuh nggak fantastis. Ya, fantastis. Paling gede kamu diminta pinjam berapa? 10 juta Bu. Terus jadi kayak jadi orang-orang tuh kayak ngiranya di sini teh Lala teh nyetak duit gitu. Padahal kan di sini kerja sesuai ya. kapasitas Iya. aja lah kalau di Jadi sini. kadang-kadang tuh ya paling kalau dia minjem 10 juta ya Lala, kalau ada ya Lala pinjemin kayak 1 jutanya gitu, karena Atau kasih aja 50.000 gitu kan. ya karena ini kadang-kadang tuh banyak yang seret Bu kalau udah dipinjemin. Benar, kebanyakan. setuju. Makanya kan saya selalu bilang, ya udahlah mending kasih 50.000 10.000 tapi ikhlas daripada minjemin 1 juta nanti baliknya juga kitanya juga nggak ikhlas gitu. Bener, soalnya kayak ya tar dulu ya, kan kamu kerja di situ kan kamu enak, ada penghasilan, ada ini ada itu gitu. Ya saya juga punya kebutuhan. Iya makanya itu Bu. Jadi sekarang ya maaf banget gitu kan, saya ada cicilan gitu jadi nggak bisa gitu. Bener. Terus mereka kadang-kadang pada pinjemnya ke emaknya Lala. Kasihan makmu lah. Iya padahal emak Lala janda. Udah makmu pindah ke Jakarta aja Lala. Iya pada pinjemnya ke emaknya Lala. Paling Lala bilang ya kasih tahu aja, kan maksudnya emaknya Lala kan udah Lala jatahin ya kan, jatahmu emak kan cuma segini. Terus kayak Lala juga nggak bisa kayak nginjemin karena kan punya kebutuhan juga, mau nabung juga kan. Lala juga maksudnya masih panjang gitu perjalanannya gitu. Tapi ya banyak yang malah jadi selek gitu-gitu, ada juga Ya yang jadi udahlah. gitu. Yang penting kan niatnya kamu baik. Betul, alhamdulillah. Sus gimana Sus? Kayak ajakan foto apa lebih banyak yang minjem duit sama minta duit? Ya lebih banyak kayak jadi silaturahmi gitu. Ya jadi saudara yang udah lama nggak pernah ketemu tiba-tiba tuh Bahkan nggak kenal ya. gitu kan. Kayak gitu. Oh, ini tuh sebenarnya saudara. Oh Iya, iya, gitu. sama. Tiba-tiba jadi saudara. Iya. Tapi nggak apa-apa kan itu Iya, kan. Alhamdulillah. gitu. Jadi banyak silaturahmi. Selain itu, So sama Lala juga dapat followers di Instagram. Alhamdulillah ya banyak ya. Alhamdulillah Iya, Bu, alhamdulillah, banyak. Alhamdulillah. Seneng. Alhamdulillah. Tapi itu kan ya makanya saya selalu bilang kan, saya emang nggak apa ya, nggak bawel lah yang soal kayak gitu. Cuma tetap harus hati-hati ya kan, namanya juga di sosial media itu kan kadang-kadang bisa jadi baik, bisa jadi enggak, apalagi kalau kita salah-salah dalam menggunakannya gitu. Makanya terutama soal anak-anak juga saya kan sebenarnya nggak jadi masalah, cuman ya pasti kan ada batasan-batasan yang saya udah selalu bilang gitu sama sama Lala, bahkan sama semua orang yang ada di rumah. Nah kalau kalian semua akhirnya punya followers yang banyak gitu, ada dapat bukan keuntungan ya, apa ya, keenakan atau keuntungan apa yang kalian dapatkan selain ya endorse ada lah ya, gitu. Alhamdulillah. Sama kayak ya satu dikenal banyak orang yang pastinya Bu ya. Kalau pulang kampung pada ada yang minta foto gitu. Walaupun kadang-kadang tuh nggak enak gitu ya kan. Maksudnya kita kan cuman kerja ya Sus ya, kerja di tempat bos, kita kan bukan artis gitu. Tapi pada minta-mintain foto gitu.
Satu, terus kedua tuh ya endorse, alhamdulillah ada. Terus yang ketiganya kayak ya dikenal banyak orang tuh, kayak misalnya kita kan kayak apa sih, kalau ada jualan atau apa itu juga lebih gampang, lebih mudah gitu, Bu. Oh, jadi kamu jualan juga kan, jualan parfum, jualan apa Iya. itu kan. Kalau Sus gimana Sus? Belum begitu ngerasain apa-apa ya, kan biasa aja. Ya kan, nggak ada Sus rasanya baru ya. mulai. Sus baru Baru mulai. Baru mulai. Tapi nanti dimentorin sama Lala ya. Ya, sudah mulai di mentor. Nah, tapi kan ya alhamdulillah kan di luar dari ya pekerjaan Sus sama Lala jagain anak-anak saya gitu kan, tapi kan karena followers yang banyak itu kan akhirnya ya misalnya kan ada endorse kayak Lala atau ada tambahan-tambahan yang lain kan Sus. Kalau misalnya ikut syuting apa gitu kan ada tambahan lainnya. Itu biasanya dipakai apa gitu, atau endorse pertama waktu itu dipakai buat apa? Kalau Lala dulu endorse pertama tuh dipakai buat itu, nambahin. Kan dulu kan pas Lala kerja sini tuh itu tuh belum lama dari bapak meninggal. Terus adek itu masih sekolah, adik-adiknya Lala 2 masih sekolah, terus satu masih bener-bener udah naik kelas 3 SMK yang kebutuhannya banyak, PKL, buat bayaran kontrakan segala macem. Alhamdulillah dulu tuh buat ngebiayain adik sekolah sama buat ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Sus kayak tambahan-tambahan gitu buat apa Sus? Jujur Bu, Iya jujur. belum dibayar. Belum dibayar. Tar panggil dulu, panggil. Pak Mufli, Pak itu Lutfi. Oh belum. Belum dibayar. Tapi kan Sus ada yang kayak tambahan-tambahan yang Tambahan lain. yang itu belum ditarik, Bu. Oh belum ditarik. Belum ditarik, tapi udah seneng. Oh, udah seneng kan? Dia kan ada tambahan gitu. Nanti kira-kira mau buat apa Sus? Kalau Iya, ada kemarin. Buat sekolah dulu, maksudnya buat Tapi kan nanti sekolah, kalau kuliah mah udah aman. ya tapi kan maksudnya kayak buat ngekos, buat Oh makan iya kayak iya gitu. iya iya iya. Buat perintilannya. Buat perintilan. Dia kan alhamdulillah. Kan Iya, doanya Sus alhamdulillah. buat anak-anak kan? Iya Iya. bener dikasih buat anak-anak. Iya. Nah kalau misalnya, nah sekarang kita ngomongin soal mengurus anak. Nah apalagi kan kegiatan kan banyak gitu kan. Kalau apalagi sekarang Lala tambah kegiatan lagi. Iya. Belum dia suka live shopping, kadang-kadang kuliah juga. Iya. Belum kena omel saya Iya. cariin nggak ada gitu. Iya. Gimana kamu bagi waktunya lah? Bisa? Alhamdulillah Bu, kayaknya emang udah jalannya. Oh, iya. Emang udah rencana Allah ya. Jadi kayak pas waktu mulai awal kuliah kita lagi pandemi. Kuliahnya online. Pas udah selesai pandemi, kuliahnya udah offline, Rafathar juga sekolah udah offline. Jadi bisalah bagi waktunya. Terus kalau live shopping kan live shoppingnya di TMG. Kan Di rumah. ya di rumah. Terus pas Rafathar berangkat sekolah juga, jadi bisa ngebaginya. Kalau pas lagi dicari ibu, ya sebisa mungkin cepat. Walaupun Lala udah mulai pikun ya sekarang ya. Udah terlalu Ya udah banyak. tua gitu ya kan. Nah sekarang kita masuk ke menjaga Rafathar dan Rayanza. Mungkin kalau Lala kan sebelumnya belum ada pengalaman gitu jaga Betul. anak. Tapi Sus sendiri merasa ada perbedaan gak sih jaga? Ya pastilah kita semua orang tua yang namanya dibantuin sama suster atau siapapun yang di rumah bantuin kan pasti pengennya yang terbaik buat anaknya. Dan Sus saya yakin juga sudah memberikan yang terbaik buat semua anaknya sekapasitasnya dan seperlunya, bener gak Sus? Tapi ada bedanya gak sih mungkin yang dulu-dulu gitu sama yang sekarang? Hampir ya perbedaannya tuh kalau misalkan kita belum menguasai bahasa tubuhnya dia, pasti ada perbedaan karena kita akan kesulitan maunya anak ini apa. Tapi kalau misalkan kita udah belajar sama anak itu, sama-sama belajar, nantinya sama-sama bisa mengikutin gitu. Lebih ke ininya gitu maksudnya Sus, lebih Kayak ke apa? ya kan mungkin Sus sebelumnya udah pernah ngasuh anak public figure belum? Belum pernah. Oh Nah, iya, ya bedanya apa gitu? perbedaannya yaitu kalau misalkan kalau yang bukan public figure mah kan ya kita mau kerja gimana juga ya udah weh gitu ya. Tapi kalau ya baik, alhamdulillah ibunya senang. Nggak baik ya pasti ditegur. Nah kalau sama public figure itu yang saya risih itu maksudnya bukan risih sih, lebih ke tantangannya itu. Jadi CCTV-nya itu lebih banyak gitu. Jadi bukan hanya CCTV yang terpasang di rumah aja, CCTV setiap orang yang ketemu pasti kan bawa kamera aja. Kadang-kadang saya lagi ngupil atau apa ya kan di post gitu orang teh gitu. Jadi kita lebih ke gitu aja sih.
Jadi gitu ya. Jadi Nggak CCTV-nya maksudnya banyak. iya CCTV-nya lebih banyak. Jadi kita lagi pakai kresek tuh bola. Gitu. Terus misalkan ya nanti dipotong-potong di apa gitu kayak gitu edit. begitu aja. Nah kebetulan kan alhamdulillah Masya Allah Rafathar sama Renza tuh kan banyak yang sayang. Ya. Kalau misalnya lagi pergi-pergi tuh kan suka ada-ada aja gitu ya. Yang Ya. nyamperin, yang ngajakin foto, ngajak main, ngajak ngobrol. Nanti juga belum kepo kesul sama Lala. Gimana cara ngadepinnya gitu? Oh Lala. Kalau misalnya ngajak foto, kalau Rafathar kan dia udah lebih ngerti sekarang Bu. Jadi kayak kalau dia lagi mau ya dia foto, kalau nggak mau ya dia pasti bilang nggak mau. Tapi kadang kan masih tetap aja ada 1-2 orang yang masih kayak kekeh minta, ayo foto dong gitu. Mungkin di situ anaknya udah mulai emosi karena kan Rafathar kan emang udah Nggak dari suka. dulu tuh nggak suka dan emang udah peraturan dari ibu kan emang udah dari awal dibilangin Rafathar tuh tidak boleh dipaksa. Kalau dia mau ya silahkan, kalau nggak mau ya jangan dipaksa gitu kan. Ya kan saya selalu bilang tanya sama Iya, anaknya. Iya. Bahkan sama Renza juga selalu bilang kan, Iya. tanya anaknya. Saya sih nggak apa-apa kalau anaknya mau gitu. Nah, terkadang masih ada orang yang 1-2 orang lah, nggak semua. Kakak apa siapa gitu. Kalau Sus gimana Sus tantangannya? Renja juga alhamdulillah kan sekarang udah ngerti kayak kalau sering dibilang deh ini nggak boleh dipegang ya, nggak boleh dicium gitu. Renja boleh cium sama mama papa aja, yang lain nggak boleh. Terus jadi kan dia udah ngerti kalau misalkan dia ada yang suka mau Renja ada yang minta foto langsung dia gini kalau mau gitu ya pasang muka itu Cheese. tangannya cheese gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak mau. Terus kalau lagi di keramaian saya suka bilang Renja ada banyak orang, dia langsung ngelemesin badan gini gitu kayak biar saya tuh meluk dia gitu. Jadi Pura-pura udah tidur. iya. Terus kalau enggak dek pakai topi banyak orang dia nurut gitu. Pakai topi. Nah kemarin katanya juga ada video Sus Rini, mukanya katanya tegang banget, katanya Renza lagi dikerubungin orang. Itu tuh kenapa Sus? Ya di CP itu Oh, ya pernah. bingung soalnya Di kan CP. cuman sedikit orangnya nggak taunya bakal banyak orang terus ibu duluan terus semua langsung ngejar ke ibu lah saya ditinggalin lah saya nengok nggak ada orang gitu gimana ini itu jadi panik Terus sama panik. buru-buru Kabur. ya buru-buru aja jalan cepet gitu. Bingung. Kalau paling parahnya pernah kejadian apa gitu? Mungkin kan maksudnya ya fans kan beda-beda. Waktu itu pernah ada kejadian nggak yang mungkin tidak terlupakan sama Sus sama Lala dikejar-kejar fans gitu? Kalau Lala sih dikejar-kejar, bukan masalah dikejar-kejarnya. Kalau Lala waktu itu pernah sampai, ya maksudnya sampai detik ini masih ingat gitu kata-kata ibu-ibu itu. Ya namanya anak nggak mau ya. Waktu itu Rafathar lagi traumanya waktu itu yang nggak mau sama sekali gitu. Terus ada ibu-ibu kita lagi di toilet, dia minta foto sama Rafathar. Rafatharnya nggak mau, udah 3 kali udah nolak nggak mau, maaf ya bu. Rafatharnya bilang maaf bu, nggak mau gitu. Lala juga udah bilang maaf ya bu, nggak mau. Rafathar juga ngomongnya baik-baik Iya, ya. Rafathar ngomong baik-baik, Lala juga udah ngomong baik-baik. Terus ada ibu-ibunya gini, hah nggak mau difoto, nggak usah jadi artis kalau nggak mau difoto, katanya gitu. Terus kayak emosi pengen banget kayak Lala pengen banget bentak balik gitu ya, tapi sabar, ini nanti malah jadinya panjang soalnya kita ikut artis. Kalau misalnya bukan itu pasti kayak gitu, udah kayak tarik nafas udah kayak kesel, udah segini gondoknya sih. Marah-marah orangnya. Iya maksudnya kayak Lalanya jadi emosi gedor juga. pintu juga kan Iya waktu di itu. toilet. Terus katanya nggak usah jadi artis kalau nggak mau difoto, katanya gitu kan. Kayak emosi ya gondok segini, coba aja anak ibu kalau nggak mau difoto dipaksa boleh nggak gitu kan, langsungnya gitu jadi kayak kesel sendiri gitu waktu itu sih Bu yang nggak terlupakan. Sus ada nggak? Kalau Renja lebih ke kalau lagi di stroller tuh kadang saya suka merhatiin kalau orang udah mau ngedeket tangannya pasti gini kayak mau nyasar hehehe gitu. Pas waktu sama Burita juga dia lagi duduk di stroller tiba-tiba ada ibu-ibu lewat kan, dia mau nyuel ke saya bu terus sama ibu Burita siapa itu bu mau nyuel adek katanya. Orang iseng aja ya. Oh jadi Oh, suka enggak, ada yang iseng tangannya. Iya, jadi saya suka kalau ada orang yang ngedeketin
pasti saya merhatiin tangannya. Nanti tangannya tuh tiba-tiba gini mau nyelonong gitu. Mau apa? Baby shark. Oh, di sana baby shark Sama sana. empok, sama empok. Sama empok sana. Ada iya. Masuk. HP sus itu di situ. HP sus di sana tuh. Nah, kalau Rafathar kan pernah ya dulu ada momen yang takut ketemu fans gitu kan. Iya. Terus Ryanza pernah nggak? Belum kan? sih. Belum ngerti ya. Karena kalau kadang Ryanza. dia enggak. juga kalau yang datangnya kayak kakak-kakak atau cewek cantik, kadang dia yang ramah gitu. Iya. Iya benar. Iya kan? Benar. Kalau Rafathar pernah ya dulu ya waktu umur segini kali ya. Iya. Dulu ya. Setahun, ya 2 tahunan lah. Dia sempat sampai karena waktu itu sempat kecakar, terus kecubit gitu, luka-luka sebadan. Sebadan dia dulu lukanya. Ini mah kadang kita yang harus liatin dia maunya keluar terus. Bukannya kita ngelarang takut Oh iya ya. si Ryanza iya, ini kalau malah dia maunya lebih teh show keluar dia. terus Betul. gitu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan dari saya ya, tapi saya disuruh tanyain. Saya juga bingung gimana nanyainnya ya. Saya disuruh bertanya sama tim dari Noise. Sebelum kerja sama saya, sebenarnya Sus sama Lala itu ngefans nggak sama Raffi Ahmad atau biasa aja? Sus dulu yang sempet foto. Ayo cerita. Kalau saya biasa aja. Yang foto di banner. Oh itu pas waktu sebelum bapak nikah mah saya ya gitu kan. Maksudnya kan bapak mah orangnya lenje gitu. Jadi biasa aja. Terus pas nikah sama ibu tuh saya suka gitu. Masa sih? Iya, soalnya kan jadi lebih kalem gitu ya. Terus pas saya lihat, pas saya itu pas punya ibu punya anak tuh yang lebih saya sukanya mah ke Rapatarnya. Terus pas di mana itu teh? Di mall. Ya di mall ada foto ibu yang pakai gabus itu, yang dari gabus. Oh standing gitu. Iya, yang sama banner. makan mie itu. Sampai saya ikutan di foto. Waktu itu saya cari ketemu ya lah fotonya ada kan. Iya. Di foto jadi ya nggak nyangka aja. Nona gitu. pakai ini. Terus kalau Lala Kalau nggak Lala tahu dulu. nggak tahu malah Bu dulu. Masa? Iya. Karena dulu tuh nggak pernah main sosmed gitu loh Bu. Ya emang belum ada sih Iya. sebelumnya dulu. Nggak nonton di TV. Enggak kan, kalau Bapak Mat saya taunya di itu di Dahsyat, kenal lihatnya gitu, sering lihat. Iya. Tapi kalau ibu saya nggak pernah lihat. Tahu-taunya ya pas nikah aja. Oh ini gitu. Pas saya lagi kerja di Bali. Oh ini istrinya teh gitu. Lala nggak tahu, nggak pernah nonton TV. Jarang soalnya Cuma kan tahu gitu-gitu pagi aja. sekolah terus pulang sekolah ya nggak nonton TV Bu, kan TV-nya kalau di kampung malam nyalanya, nggak tiap hari. Nah ya udah nih, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, Sus sama Lala ada mau pesan-pesan nggak ke fansnya Ryanza sama Rafathar? Sus silakan. Aduh, Oh, ya udah, atas Lala. niat. Gimana gitu maksudnya? Kalau dari Lala sih, kalau Rafathar itu dia lebih nggak suka difoto ya teman-teman semuanya, fans-fansnya AA. Tapi kalau kalian ngajak ngobrol pasti ditanggepin sama Rafathar. Tapi kalau kalian udah ngajak foto ya mungkin dia kadang mau kadang nggak. Tapi kalau Lebih kalian banyaknya nggak mau ya? iya lebih banyaknya sih nggak mau. Tapi kalau kalian ngajak ngobrol, nanya dia, mungkin kalian akan lebih asik ditanggepin sama dia gitu. Karena Rafathar lebih suka diajak Dia, ngobrol. iya benar. Kalau Sus ada pesan-pesan nggak buat? Iya, kalau buat Ryanza yang penting kalau misalkan minta foto, kadang-kadang udah minta foto tapi masih dicolek gitu. Suka kadang-kadang gimana gitu ya gitu. Soalnya kan kita juga sebagai orang dewasa kalau dicolek pipi teh kayak nggak sopan gitu ya Bu. Nah anak kecil juga harus dihargai gitu, karena dia juga mungkin itu kan bagian yang sensitif selain yang lain yang itu gitu ya. Jadi muka itu paling kayak nggak sopan banget, apalagi laki-laki kalau dicolek mukanya itu kayak Ya kurang kan saya ajar. juga Iya. dari dulu kan Lala, Sus kan saya titip Iya. anak-anak saya tuh jangan di gitu Iya. sama orang-orang gitu. Ya begitulah tips-tips dari Sus sama Lala buat yang sayang sama Ryanza sama Rafathar. Mungkin yang sayang, yang bener-bener sayang tuh pasti akan tahu lah gimana caranya ngadepin anak-anak gitu ya Iya. kan. Nah ini sebelum pembicaraan kita berakhir, aku mau ngasih info nih. Sekarang ada yang namanya Noise Premium. Dengan langganan Noise Premium kalian bisa dengerin Noise bebas iklan dan bisa akses lebih dari 80 episode dari podcast-podcast Noise original. Caranya gampang banget, tinggal pilih opsi Noise Premium 30 hari ketika kalian mau unlock episode VIP pilihan kalian. Atau gampangnya
caranya tinggal klik link yang ada di deskripsi episode ini. Harganya terjangkau banget, cuman 150 koin atau 30 ribuan aja. Jadi yuk langsung aktifin Noise Premium. Nah para Noise, itu dia tadi obrolan seru aku sama Su sama Lala. Hari ini combo langsung sama Su sama Lala. Semoga di episode kali ini kalian jadi paham nih kalau ternyata banyaklah suka duka dan juga keseruan dari Yusuf sama Lala. Nggak cuma happy-happy aja, tapi pasti semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Namanya juga pekerjaan. Makanya dengerin terus nih Ibu Negara Andara buat tahu susah senang hebohnya jadi seorang ibu rumah tangga, ibu di keluarga Andara eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa komen, like, share dan jangan lupa komen, like dan juga share ini ke teman-teman kamu. See you para Noise.